Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di YouTube Premier Presentasi Kelompok 3. Hari ini kami dari Kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi bab 5, yaitu komunikasi kelompok. Disimak ya. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 3. Nomor absen 11 atas nama Laila Nur, nomor absen 12 atas nama Leo Faurizal, nomor absen 13 atas nama Lutfia Sofia, nomor absen 14 atas nama Miftahul Duriyah, nomor absen 15 atas nama Nanda Muhammad Fahmi. Baik, untuk teknis absensi akan dijelaskan oleh rekan saya. Petunjuk teknis absensi pada hari ini. Absensi dilakukan melalui live chat YouTube dengan format nomor absen _nama lengkap _hadir. Contohnya 13 Lutfia Sofia Arum _hadir. Waktu absensi hanya pada saat premier video YouTube berlangsung. Sebelum kita membahas keseluruhan tentang komunikasi kelompok, ada baiknya kita tahu nih, apa sih pengertian dari komunikasi kelompok? Menurut Anwar Arifin 1984, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Semakin bertambahnya kebutuhan, pergaulan manusia semakin berkembang. Tidak hanya sebatas komunikasi interpersonal saja. Seseorang juga butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan dirinya. Adapun 7 ciri-ciri dari kelompok. Yang pertama, kelompok berkomunikasi dengan tatap muka. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. Yang keempat, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Yang kelima, anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Yang keenam, anggota-anggota kelompok merasa terikat dengan kelompok. Ada rasa yang tidak dimiliki oleh orang yang bukan anggota. Yang ketujuh, nasib anggota-anggota kelompok saling bergantung, sehingga hasil setiap orang terkait dalam cara tertentu. Klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok yang pertama yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer sendiri adalah kelompok sosial yang antar anggotanya bisa saling mengenal secara pribadi dan juga saling akrab. Kelompok primer disebut juga sebagai face to face karena mempunyai hubungan interaksi yang intensif. Sedangkan kelompok sosial primer adalah kelompok sosial yang memiliki jumlah anggota yang besar, tidak saling mengenal, dan interaksi sosialnya di dalamnya tidak selalu dilakukan secara langsung. Ada beberapa perbedaan antara komunikasi primer dan juga komunikasi sekunder. Perbedaan yang pertama yaitu kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan juga meluas. Pada kelompok sekunder, komunikasinya bersifat dangkal, hanya menembus bagian luar dari kepribadian kita, dan terbatas hanya berkenaan dengan hal-hal tertentu saja. Perbedaan yang kedua yaitu komunikasi kelompok primer lebih bersifat personal ataupun menyangkut perseorangan. Sedangkan komunikasi pada kelompok sekunder lebih bersifat non-personal, tidak menyangkut pribadi atau perseorangan. Perbedaan yang ketiga yaitu kelompok primer komunikasinya lebih menekankan aspek hubungan daripada isi, sedangkan kelompok sekunder komunikasinya lebih menekankan aspek isi daripada hubungan. Perbedaan yang terakhir yang keempat dan kelima yaitu kelompok primer komunikasinya lebih bersifat ekspresif dan informal, sedangkan pada kelompok sekunder komunikasinya lebih bersifat instrumental dan juga formal. Yang selanjutnya yaitu kelompok in-group dan kelompok out-group. Kelompok in-group sendiri adalah kelompok sosial di mana seseorang individu mengidentifikasikan dirinya sebagai kita atau kami. Antara anggotanya saling simpati dan mempunyai perasaan dekat satu sama lainnya. Sedangkan untuk out-group sendiri adalah kelompok sosial di luar in-group atau di luar kita, di mana mereka lebih memiliki sifat yang ditandai dengan antagonisme, prasangka, atau antipati. Simpelnya, in-group itu adalah kelompok kita, sedangkan out-group itu adalah kelompok mereka. In-group dapat berupa kelompok primer dan juga kelompok sekunder yang telah saya jelaskan sebelumnya. Untuk membedakan in-group dan out-group,
dapat dibuat beberapa batasan yang menentukan siapa masuk orang dalam, siapa masuk orang luar. Batasan ini dapat berupa letak geografis, suku bangsa, pandangan atau ideologi, pekerjaan atau profesi, bahasa, status sosial, dan juga kekerabatan, serta lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok keanggotaan dan rujukan. Kelompok keanggotaan atau member group merupakan kelompok di mana seseorang secara resmi telah melalui prosedur tertentu untuk menjadi anggota kelompok. Adapun kelompok rujukan atau reference group merupakan kelompok yang dijadikan alat ukur untuk menilai diri sendiri dan untuk menentukan sikap. Nah, teman-teman, apabila kelompok rujukan ini dapat membuat seseorang menjadi berpikir bagaimana seharusnya dia bersikap, maka kelompok rujukan ini disebut kelompok rujukan positif. Namun, apabila kelompok rujukan ini hanya dijadikan teladan bagaimana seseorang seharusnya tidak bersikap, maka kelompok rujukan ini disebut kelompok rujukan negatif. Adapun kelompok rujukan memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi komparatif, fungsi normatif, dan fungsi perspektif. Fungsi komparatif adalah kelompok dijadikan pembanding untuk menilai posisi seseorang. Fungsi normatif yaitu kelompok dijadikan pembimbing perilaku seseorang. Dan yang terakhir, fungsi perspektif yaitu kelompok dapat memberikan pandangan dan makna dari yang dialami oleh seseorang. Kemudian yang keempat adalah kelompok deskriptif dan perspektif. Kelompok deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Adapun kelompok perspektif yaitu menunjukkan klasifikasi kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Pengaruh kelompok terhadap perilaku manusia. Kelompok akan memberikan pengaruh yang berbeda kepada setiap individu, baik itu pengaruh baik ataupun pengaruh buruk. Adapun macam pengaruh kelompok terhadap perilaku individu yaitu yang pertama, konformitas, yaitu perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau yang dibayangkan. Yang kedua, fasilitas, yaitu prestasi individu yang disaksikan kelompok atau kehadiran kelompok dapat meningkatkan maupun menurunkan prestasi seseorang. Dan yang ketiga, polarisasi. Maksudnya, orang akan cenderung membuat keputusan yang lebih berani ketika mereka berada dalam kelompok daripada ketika mereka merasa sendirian. Adapun contoh kasusnya. Contoh kasus yang pertama yaitu konformitas. Ketika seorang remaja berpakaian dengan gaya tertentu karena dia ingin menyesuaikan diri dengan orang-orang lain dalam kelompoknya, kelompok sosialnya. Contohnya ya seperti, ya bisa dilihat saya sendiri nih, saya berpenampilan yang lebih baik supaya saya menyesuaikan dari adanya pengaruh dari kelompok sosial saya. Yang kedua, fasilitas. Ketika adanya support atau dukungan dari kelompok, seorang remaja yang pesimis untuk mencapai cita-citanya menjadi semakin optimis. Lalu contoh yang ketiga yaitu dari kasus polarisasi. Ketika seorang remaja yang bimbang terutama dalam menentukan jalan hidupnya, lalu dengan adanya saran dari kelompok sosialnya, sehingga dia semakin yakin apa yang ingin dia pilih. Karena bagaimanapun ia merasa tidak sendiri dan percaya ketika adapun masalah, pasti kelompok sosialnya hadir untuk membantu dirinya. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok. Keberhasilan sebuah kelompok dipengaruhi oleh kelompok maupun personal yang ada di dalam kelompok tersebut. Keefektifan kelompok dapat dilihat dari aspek karakteristik kelompok atau faktor situasional maupun karakteristik anggotanya atau faktor personal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor situasional. Faktor situasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, ukuran kelompok. Ukuran kelompok dengan prestasi kerja tergantung dari jenis tugas yang
diselesaikan oleh sebuah kelompok. Ada dua jenis tugas, yaitu tugas koaktif dan tugas interaktif. Tugas koaktif artinya masing-masing anggota bekerja sendiri, sedangkan tugas interaktif adalah masing-masing anggota saling berinteraksi untuk menghasilkan sebuah keputusan atau produk tunggal. Faktor lain adalah tujuan kelompok, apakah untuk menghasilkan satu pemecahan atau konvergen. Itu dibutuhkan kelompok kecil. Untuk menggali gagasan atau divergen itu membutuhkan kelompok yang besar. Faktor selanjutnya adalah distribusi partisipasi atau ketidakpuasan anggota. Kelompok besar akan mengurangi partisipasi anggota sehingga akan menimbulkan ketidakpuasan anggota. Yang kedua, jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi menunjukkan bentuk hubungan yang dilakukan oleh setiap anggota. Apakah setiap anggota mampu berinteraksi secara bebas dengan anggota yang lainnya atau ada batasan. Yang ketiga, kohesi kelompok didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompoknya dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Para anggota terikat kuat dengan kelompoknya. Yang keempat, kepemimpinan. Ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama otoriter, yang kedua demokratis, yang ketiga laissez-faire atau kebebasan. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya. Penerapannya tergantung situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, faktor personal. A. Kebutuhan interpersonal. Setiap anggota kelompok memiliki alasan sendiri mengapa mereka masuk ke dalam suatu kelompok tersebut. Alasan pertama, inclusion, ingin masuk menjadi bagian kelompok. Yang kedua, kontrol, ingin mengendalikan orang lain. Yang ketiga, affection, ingin memperoleh keakraban. B. Tindak komunikasi. Terjadilah pertukaran informasi baik verbal maupun nonverbal apabila suatu kelompok bertemu. C. Peranan. Peranan yang dimainkan anggota kelompok akan berbeda. Ada yang membantu menyelesaikan tugas, ataupun hanya menampilkan kepentingan individunya saja. Berikut ini adalah peran-peran anggota di dalam kelompok. 1. Initiator kontributor, menyarankan gagasan-gagasan baru yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. 2. Information seeker, pencari informasi, meminta penjelasan saran yang diajukan dari kecermatan, otoritas, dan faktor yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. 3. Opinion seeker, pencari pendapat, tidak hanya menanyakan kasus, tetapi juga penjelasan mengenai nilai yang relevan dengan usaha kelompok. 4. Information giver, pemberi informasi, memberikan fakta yang menghubungkan pengalamannya sendiri dengan masalah kelompok. 5. Opinion giver, pemberi pendapat, menyatakan pendapat yang relevan dengan saran yang diajukan dan saran alternatif. 6. Elaborator, penjabar, menjabarkan saran-saran dengan contoh atau dengan makna yang lebih luas. 7. Summarizer, penyimpul, menyimpulkan gagasan, saran, dan komentar anggota kelompok untuk membantu memutuskan di mana posisi kelompok dalam proses berpikir. 8. Koordinator integrator, pemadu, memperjelas hubungan di antara berbagai gagasan dan saran. 9. Orienter, pengarah, mendefinisikan posisi kelompok dalam hubungannya dengan tujuan kelompok. 10. Disagreeer, pembantah, memberikan pandangan yang berbeda, menunjukkan kesalahan fakta. 11. Evaluator kritik, evaluator, mengukur prestasi kelompok berdasarkan serangkaian standar kerja kelompok dalam konteks tugas kelompok. 12. Energizer, pendorong, mendorong kelompok untuk bertindak untuk mengambil keputusan. 13. Prosedural technical, petugas teknik, melayani keperluan kelompok untuk melaksanakan tugas rutin. 14. Recorder, pencatat, menulis saran, keputusan kelompok, dan produk diskusi. Peran pemeliharaan kelompok. Yang pertama ada encourager atau penggalak, memuji, menyetujui, dan juga menerima kontribusi anggota lainnya. Yang kedua ada harmonizer atau wasit, melerai pertikaian di antara anggota-anggota yang lain
berusaha mendamaikan perbedaan serta mengurangi ketegangan pada situasi konflik. Yang ketiga ada compromiser atau kompromis, bekerja dari dalam konflik yang melibatkan gagasan atau posisi. Yang keempat ada gatekeeper and expeditor atau pembuat aturan, di mana berusaha membuka saluran komunikasi dengan mendorong partisipasi yang lain atau mengusulkan aturan arus komunikasi. Yang kelima ada standard setter or ego ideal atau pembuat aturan, menetapkan kriteria kelompok dalam menjalankan fungsinya atau menggunakan kriteria dalam menilai kualitas proses kelompok. Yang keenam adalah follower atau pengikut, yaitu tugasnya mengikuti gerakan kelompok. Secara pasif juga menerima gagasan yang lain, serta berfungsi sebagai pendengar dalam diskusi dan juga pengambilan kesimpulan. Peranan individu. Peranan individu yaitu usaha kelompok untuk memuaskan kebutuhan individual yang tidak relevan dengan tugas kelompok, artinya berpusat pada individu itu sendiri. Yang pertama ada agresor, berbuat macam-macam ataupun merendahkan status orang lain, serta menolak nilai tindakan atau perasaan yang lain, juga menyerang kelompok atau masalah yang diatasinya. Yang kedua ada bloker ataupun penghambat, cenderung bersikap negatif dan secara kepala batu selalu menolak, membantah, dan juga menentang tanpa alasan yang kuat. Yang ketiga ada recognition seeker atau pencari muka, berusaha dengan berbagai cara untuk menarik perhatian orang, sering dengan cara membual ataupun melaporkan kehebatan pribadinya. Yang keempat ada self-confessor ataupun pengungkap diri, menggunakan kesempatan yang disediakan oleh kelompok, menggunakan perasaannya, wawasan, dan ideologi yang bersifat pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan kelompok. Yang kelima ada playboy. Playboy maksudnya di sini adalah menunjukkan ketidakacuan terhadap proses kelompok dengan sikap sinisme ataupun menganggap remeh orang lain dan menganggap orang lain lebih buruk, bermain-main, acuh tak acuh, dan juga perilaku lain yang tidak layak. Yang keenam ada dominator. Dominator adalah berusaha menegaskan otoritas ataupun superioritas ketika mengendalikan kelompok atau anggota-anggota tertentu. Yang ketujuh ada help seeker, berusaha menarik simpati dari anggota kelompok yang lain atau dari seluruh kelompok dengan mengungkapkan rasa tidak aman, kebingungan, dan juga ketidaktahuan. Yang kedelapan ada special interest leader atau sponsor kepentingan khusus, biasanya menyembunyikan prasangka atau biasanya dalam bentuk stereotip yang sesuai dengan kebutuhan individualnya. 5.4 Bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi kelompok deskriptif. Nah, di sini dibagi menjadi 3, komunikasi kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar. Nah, komunikasi kelompok tugas itu sendiri terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah orientasi atau tahap pengenalan, di mana tahap ini dapat diungkapkan dengan saling mengenal, saling menangkap perasaan orang lain, dan berusaha untuk menemukan peranan dalam status. Yang kedua adalah konflik. Nah, di sini terjadi peningkatan perbedaan anggota. Selanjutnya yang ketiga adalah pemunculan. Nah, pada tahap ini orang-orang mulai mengurangi polarisasi dan perbedaan pendapat. Selanjutnya yang keempat adalah peneguhan, di mana anggota kelompok memperteguh konsensus kelompok itu sendiri dengan berkomentar untuk bekerja sama yang lebih baik dan juga memperkokoh keputusan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya kelompok pertemuan. Kelompok pertemuan ini terjadi 2 tahapan. Yang pertama, ketergantungan pada otoritas dan ketergantungan pada satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah kelompok penyadar. Kelompok penyadar ini memiliki tahapan kesadaran diri akan identitas yang baru. Yang kedua, identitas kelompok melalui polarisasi. Yang ketiga, menegakkan nilai-nilai baru dalam kelompok. Dan yang keempat, menghubungkan nilai pada kelompok revolusioner. Komunikasi kelompok preskriptif. Komunikasi kelompok ini menurut formatnya dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu privat dan publik.
Yang pertama ada diskusi meja bundar. Digunakan untuk diskusi yang bersifat terbatas. Pada diskusi meja bundar ini terjadi jaringan komunikasi semua saluran. Dan di antara anggota ada hubungan sosial yang demokratis. Meja bundar juga lebih informal dan tempat duduknya juga sudah diatur dalam bentuk melingkar. Dan yang kedua ada simposium. Simposium adalah serangkaian pidato pendek yang menyajikan berbagai aspek dari sebuah topik atau posisi yang pro dan kontra terhadap masalah yang kontroversial. Dalam format diskusi yang dirancang sebelumnya, simposium di depan terdapat 4 orang pembicara dan 1 moderator. Tugas moderator hanya memberikan gambaran umum tentang hal yang dibicarakan, kalayaknya diatur dalam jajaran kursi di depan mimbar dan hanya boleh berbicara ketika dibuka forum. Yang ketiga ada diskusi panel. Adanya format khusus yang anggota-anggota kelompoknya berinteraksi baik berhadap-hadapan maupun melalui seorang mediator. Biasanya, suasana tempat duduk diskusi panel meletakkan peserta diskusi pada meja segi 4 yang menghadap khalayak, dengan moderator yang duduk di tengah-tengah di antara kedua pihak yang berdiskusi. Moderator tidak mengendalikan diskusi karena peserta diskusi dapat berinteraksi secara langsung dan spontan. Lalu yang keempat, ada forum atau ceramah. Adanya waktu tanya jawab yang terjadi setelah diskusi terbuka ada 5 macam forum, yaitu forum ceramah, forum debat, forum dialog, forum panel, dan forum simposium. Forum ceramah adalah forum diskusi yang terutama sekali untuk saling berbagi informasi. Forum debat yang dimaksud untuk menyajikan pro dan kontra terhadap proposisi yang kontroversial. Forum dialog menggunakan kombinasi antara dukungan dan pertanyaan sehingga menjadi struktur diadik atau triadik yang melahirkan dialog. Dan yang kelima, kolokium. Kolokium adalah sejenis format diskusi yang memberikan kesempatan kepada wakil-wakil khalayak untuk mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan kepada seorang ahli. Kolokium agak bersifat formal dan diskusinya diatur ketat oleh seorang mediator. Dan yang terakhir ada prosedur parlementer, adalah format diskusi yang secara ketat mengatur peserta diskusi yang besar pada periode waktu yang tertentu. Ketika sejumlah keputusan harus dibuat, para peserta harus mengikuti peraturan tata tertib yang telah ditetapkan sebagai eksplisit. Diskusi dipimpin oleh seorang ketua. Para anggota mempunyai pendapat yang pro dan kontra dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Selanjutnya rapat. Rapat merupakan salah satu bentuk komunikasi kelompok yang paling sering dilakukan dalam organisasi atau perusahaan. Hampir sebagian besar waktu manajemen dihabiskan dalam rapat atau meeting maupun bentuk-bentuk diskusi kelompok lainnya. Namun, seringkali terjadi ketidakefektifan dalam diskusi kelompok karena hanya membuang waktu dan tidak ada kejelasan dalam pelaksanaannya. Dalam pengelolaan rapat yang memadai, masalah-masalah atau ketidakefektifan dapat dihindari. Berikut ini adalah langkah-langkah persiapan rapat. Langkah yang pertama, merencanakan rapat. Aktivitasnya, menjelaskan tujuan rapat, lalu mengantisipasi hasil, memilih rencana tindakan, mengembangkan dan distribusi agenda, serta mendelegasikan perencanaan lain. Langkah kedua, memimpin rapat. Aktivitas yang pertama, menangani masalah pokok. Yang pertama, ada peran tugas. Yang kedua, peninjauan agenda. Yang ketiga, unsur-unsur pelaksanaan. Aktivitas selanjutnya, ada memimpin orang. Yang pertama, mengendalikan keaktifan berbicara yang berlebih. Yang kedua, mendesak orang yang diam untuk berbicara. Yang ketiga,
melindungi anggota baru yang junior. Yang keempat, mendorong pertanyaan gagasan. Yang kelima, menekan kecenderungan mematikan gagasan. Yang keenam, meningkatkan jenjang senioritas. Yang ketujuh, menutup rapat dengan nada positif. Selanjutnya, ada manajemen diri. Yang pertama, menghindari pendominasian rapat. Yang kedua, mengadakan persiapan dengan baik. Yang ketiga, mengendalikan rapat yang menyimpang. Yang keempat, menghindari pertanyaan yang membuat masalah. Yang kelima, menghindari gangguan yang bersifat humor. Yang keenam, menghindari. Langkah yang ketiga, ada tindak lanjut. Aktivitasnya yang pertama ada mengevaluasi rapat. Yang kedua, ada mendistribusikan laporan. Yang ketiga, melaporkan rekomendasi kelompok. Pada penjelasan di atas, langkah-langkah pelaksanaan rapat mulai dari merencanakan rapat, memimpin rapat, sampai dengan tindak lanjut setelah rapat. Rapat dapat berjalan lancar jika seluruh peserta rapat dapat memahami bagaimana peranan masing-masing sebagai pimpinan atau peserta rapat atau anggota. Baik, saya akan menjawab latihan soal nomor 1. Dari klasifikasi kelompok, berikan masing-masing contoh kelompok baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis. Jawabannya, contoh-contoh kelompok tersebut yaitu: yang pertama, kelompok sosial primer. Contohnya, keluarga inti dan keluarga besar. Yang kedua, kelompok sosial sekunder. Contoh kelompok sosial sekunder ada partai politik, perhimpunan serikat kerja, koperasi, serta perseroan terbatas. Yang ketiga ada kelompok sosial formal. Contohnya ada sekolah, perusahaan, lembaga pemerintahan. Yang keempat ada kelompok sosial informal. Contohnya ada teman sebaya, kelompok arisan. Yang kelima ada kelompok referensi. Contohnya public figure yang dapat hingga terbentuk suatu kelompok penggemar dalam masyarakat atau sering dikenal sebagai fans club. Yang keenam ada kelompok membership. Itu antar anggota biasanya mengetahui dengan jelas status keanggotaan satu dengan yang lain. Selanjutnya, latihan soal yang kedua yaitu jelaskan dalam kondisi bagaimana peran tugas kelompok, peran pemeliharaan kelompok, dan peran individu diperlukan. Nah, jawabannya, peran tugas kelompok. Tugas kelompok adalah memecahkan masalah atau melahirkan gagasan-gagasan baru. Peranan tugas kelompok ini berhubungan dengan upaya untuk memudahkan dan mengkoordinasikan kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan dari kelompok tersebut. Yang kedua, peranan pemeliharaan kelompok. Pemeliharaan kelompok sendiri berkenaan dengan usaha-usaha untuk memelihara emosional tiap-tiap anggota kelompok. Yang ketiga, peranan individual, yaitu berkenaan dengan usaha anggota kelompok untuk memuaskan kebutuhan individualnya yang tidak relevan dengan tugas kelompok. Kesimpulan tentang komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antar beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Dapat didefinisikan juga komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antar 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua, definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja teruntuk mencapai tujuan kelompok. Petunjuk teknis sesi diskusi. Pada diskusi nanti akan diadakan 2 kali sesi bertanya. Setiap sesi akan menjawab 1 pertanyaan dari setiap kelompok.
Di sela-sela diskusi akan diadakan ice breaking yang akan diikuti oleh peserta diskusi. Di akhir diskusi nanti akan ada salah satu maupun beberapa anak untuk menyimpulkan hasil diskusi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi komunikasi kelompok ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami dapat berguna dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan juga jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok di sesi diskusi.